Renungan Harian Selasa 18 Agustus 2020. Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dalam nats ini menceritakan tentang keputusan Petrus untuk memberitakan Injil kepada Kornelius justru menjadi masalah di Yerusalem. Beberapa golongan murid Yesus yang ketat di dalam tradisi Yahudi berdebat dengan Petrus. Mengapa mereka mempersalahkan tindakan Petrus? Sebab di mata mereka, Petrus sedang bersekutu dengan orang kafir dan itu akan mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan tidak lagi mengutamakan bangsa Israel atas bangsa-bangsa lain. Sekarang Tuhan telah menyatakan dirinya kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Murid-murid Yesus pun ternyata ada yang belum memahami tentang hal ini. Mereka masih menganggap bahwa bangsa mereka lebih unggul daripada yang lain. Maka Petrus pun berusaha menjelaskan rencana Allah untuk memanggil bangsa-bangsa lain sama seperti Allah telah memanggil bangsa Israel. Petrus pun menceritakan penglihatannya dan penglihatan yang dilihat oleh Kornelius, di mana Petrus melihat binatang-binatang haram di dalam penglihatannya, sedangkan Kornelius melihat seorang malaikat Allah. Penglihatan Petrus ini mengajarkan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh menganggap haram apa yang Tuhan tidak anggap haram. Sedangkan penglihatan Kornelius mengajarkan kepadanya bahwa dia telah diperkenankan oleh Tuhan dan tidak dianggap najis. Tuhan begitu bijaksana di dalam dua penglihatan ini. Pengalaman Petrus ini membuat dia belajar untuk tidak menganggap orang lain najis. Ternyata penglihatan ini bukan hanya untuk mengajar Petrus saja, tetapi juga untuk mengajar orang-orang Yahudi lainnya yang telah menjadi murid Yesus. Mereka juga perlu tahu bahwa Tuhan tidak mau mereka menyebut orang lain itu najis. Jika Tuhan menganggap Kornelius layak untuk melihat seorang malaikat dan mendengarkan pesan Allah kepadanya, maka tidak masuk akal kalau ada orang Yahudi yang menganggap Kornelius itu najis. Oleh karena itu, melalui renungan ini, kita diajak agar kita tidak hidup dalam pandangan yang sempit mengenai suatu suku, ras, dan agama. Sebab Tuhan tidak membedakan manusia. Tuhan tidak lagi membiarkan ada tembok pemisah antara umat Tuhan dan bangsa kafir. Maka, janganlah kita membeda-bedakan orang dengan cara yang Tuhan tidak perkenankan. Amin. Tuhan memberkati.